Jadi tipsnya itu berkali-kali saya ikut podcast dan segala macam memotivasi untuk kita itu adalah diri sendiri. Jadi jangan pernah down ya. Kita tetap mental kita harus kuat. Apalagi entrepreneur. Entrepreneur ini kuncinya itu adalah tekun. Gitu. Kita mengabaikan waktu untuk sesuatu hal kita korbankan gitu kan. Tetapi waktu yang kita korbankan itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Tapi harus bermental kuat. Jangan setiap proses itu kan pasti ada lika-likunya kan. Setelah kita jatuh jangan kita terpuruk gitu. Kita harus tetap bangkit. Karena kita harus kuat. Fisik kita juga harus jelas kalau kita mengangkat kearifan lokal dan untuk membantu banyak orang juga. Jadi bukan hanya Cek Molek saya sendiri, tapi saya juga banyak membantu banyak orang. SDM saya juga perlu untuk ekonomi, keluarga dan segala macam. Jadi harus kuat, harus bangkit dan harus tetap belajar. Jangan berpuas diri, jangan ibaratnya sombong dengan apa yang kita hasilkan sekarang. Karena masih banyak lagi di luar sana produk-produk UKM itu yang luar biasa hebatnya. Dari situlah kita belajar. Kita harus bangga dan kita harus membanggakan diri, berjuang bagian dari Kota Palembang. Karena kita kan membanggakan, bukan membanggakan kayak Cek Molek, bukan membanggakan Cek Molek sendiri. Kita membawa nama baik Kota Palembang, Sumatera Selatan tercinta ini. Itu sih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rehappy ini dalam podcast Women's Corner. Kali ini tamu kita pastinya selalu istimewa, yaitu Mbak Yeni Cek Molek. Tapi Mbak Yeni ada nama yang lengkapnya ya. Saya harus baca ini nama lengkapnya Mbak Yeni. Nama lengkap Mbak Yeni yaitu Yeni Anggraini SH MIKOM. Mbak Yeni adalah owner Pempek Cek Molek dan juga Ketua Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. Ya. Selamat datang di Geraha Tribun Mbak Yeni. Iya, selamat datang kembali. Iya, senang sekali kita kedatangan tamu Mbak Yeni Cek Molek. Kan udah lama nih saya ngundang Mbak Yeni. Udah hampir setahun ya. Dan baru bisa, alhamdulillah bisa di kesempatan ini bisa langsung datang ke Geraha Tribun karena Mbak Yeni lebih banyak offline-nya di Jakarta. Iya, saat sekarang. Walaupun pabriknya di Palembang sebagai owner Pempek Cek Molek. Nah, kita update lagi nih, Mbak Yeni sudah sangat populer, tapi kita update lagi ya profil dari Mbak Yeni dari awal sampai memutuskan menjadi seorang pengusaha pempek. Silakan Mbak Yeni. Iya, terima kasih Mbak Yeni juga. Jadi kita double Yeni ya. ya. Double Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatan yang sangat berharga ini dan baru sekarang ya bisa alhamdulillah. Saya diundang Tribun untuk podcast di kesempatan hari ini. Perkenalkan juga saya Yeni, tapi orang manggilnya tuh banyak sekarang ini Cek Molek. Cek Molek. Karena apa namanya berhubungan dengan brand. Saya ownernya dari brand Pempek Cek Molek, jadi kebanyakan orang bilangnya Cek Molek gitu. Oh, iya. Tapi latar belakang saya ini sebenarnya bukan dari pedagang. Nah, jadi mungkin kita ke belakang, background saya itu sebenarnya perbankan, jadi bankir. Saya kurang lebih 20 tahunan lebih ya, saya berkecimpung di perbankan. Jadi ada beberapa bank yang kebetulan saya memimpin salah satu bank swasta di Palembang gitu. Ada beberapa bank lah ya, mungkin nggak saya sebutkan, tapi dalam 20 tahun itu saya berkecimpung di perbankan sehingga background marketing dan jasa itu memang sudah melekat dan berhari-hari sudah saya gelutin gitu. Itu sih Mbak. Di Desember 2015 saya memberanikan diri untuk resign. Jadi untuk resign, benar-benar resign, bukan ada paket atau saya misalnya ada paket apa gitu. Enggak, tapi saya memberanikan diri untuk resign dari bekerja menjadi berwira swasta. Oh ya, waktu memimpin salah satu bank.
Iya, jadi ada beberapa bank yang saya pimpin iya. itu, dan terakhir saya pincap di salah satu bank, mungkin saya sebutkan di sini Bank Pundi ya, kalau sekarang Bank Banten gitu. Itu sih Mbak. Oh ya ampun. Jadi, Ya ampun. jadi Mbak Yeni Cek Mole melepas jabatan pimpinan cabang itu untuk fokus pada bisnis PMP ini. Ya, kearifan lokal ini karena saya pengen fokus untuk mengangkat kearifan lokal ini menjadi berstandar dan bisa mempunyai konsep sehingga bisa nasional, dan alhamdulillah sekarang prosesnya sudah saya jalanin gitu. Jadi dari 2015 fokus pada pempek Cek Mole. Oh, itu brandnya udah pempek Cek Mole waktu itu? Iya, jadi kalau mau diceritakan sangat panjang sekali ya. Jadi Desember 2015 itu pempek Cek Mole baru terbentuk ya, jadi kita baru opening. Nah, saat awal saya memberanikan diri untuk keluar dari bekerja dari perbankan ini, keluar dari bank, itu saya bekerja sama. Jadi bisnis yang diawali Cek Mole ini bukan bisnis saya sendiri awalnya, karena waktu itu saya masih ragu apakah mampu seorang pegawai memberanikan diri untuk dari nol itu berusaha gitu. Dan kebetulan waktu itu saya disupport bekerja sama dengan salah satu customer bank saya. Jadi saya waktu itu pegang privilege bank ya. Jadi salah satu customer saya memotivasi gitu kan, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membangun brand lokal ini gitu. Nah, yang saya pikirkan saat itu Mbak untuk menjadi seorang entrepreneur itu mudah gitu kan, sangat mudah, dan brandnya cepet langsung terkenal dan bisa langsung omsetnya besar. Ternyata mindset saya itu jauh sekali ketika menggeluti ya. Setelah saya memfokuskan diri untuk resign dan menggelutin usaha ini, semua 360 derajat. Jadi ya tahu sendiri Mbak, ya ini kalau kita di perbankan itu kan prestis dan segala macam kan kita utamakan kan, tetapi setelah kita berkecimpung di entrepreneur, saya harus ke pasar sendiri, melihat market dan segala macam saya sendiri gitu kan, mengurus bahan baku dan segala macam, belum lagi nge-branding, belum lagi ngurusin mengejar omset dan lain-lain, sehingga sempet down juga waktu awal itu. Karena apa yang saya bayangkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Karena entrepreneur itu harus mentalnya lebih kuat lagi gitu, dan kita harus bekerja keras lagi karena itu kan dari nol. Jadi Cek Mole itu dari nol, sehingga proses Cek Mole ini sangat panjang sekali, dan akhirnya karena bekerja sama itu tidak sesuai dengan apa yang saya bayangkan, karena kan tidak bisa mengejar branding suatu produk yang baru dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama, nggak bisa. Jadi kita harus lusuri dan harus kita proses. Setelah kita nge-branding baru kita bisa mengejar omset gitu kan, dan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan kan, sehingga waktu itu ya harus berdiri sendiri, bekerja sama tadi juga sudah stop gitu kan, sehingga titik terendah itu saat di 2017-2018 itu benar-benar saya menggelutin Cek Mole itu dari nol, saya sendiri gitu. Jadi mulai start lagi ya, mulai start setelah itu hancur gitu kan, hancur berantakan, berkolaborasi juga tidak jalan karena omset juga tidak sesuai dan branding juga belum kuat itu. Sehingga di 2018 saya memberanikan diri untuk start lagi dengan memberanikan diri untuk bekerja sendiri gitu kan. Jadi owner pempek Cek Mole itu benar-benar dimiliki oleh saya sendiri gitu. Jadi mulai lagi lah. Jadi namanya berusaha itu memang harus melalui proses, nggak bisa langsung start, langsung meluncur ke atas tuh nggak bisa gitu. Tapi mental kita harus kuat. Itu. Mbak, kan tadi barusan Mbak ceritain sempat down banget ketika pertamanya collab 2015, kemudian pada 2017-2018 Mbak start lagi dari awal karena ternyata kolaborasi itu nggak seperti yang diharapkan. Apa yang memotivasi Mbak untuk bangkit lah
bangkit lagi dan mulai sendiri gitu, Iya. membangun brand Iya. Cek Molek ini? Yang pertama itu saya kan sudah mempunyai tekad untuk mengangkat kearifan lokal, karena sayang sekali produk lokal ini kita tidak kembangkan dan begini-begini saja gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kan saya sudah berkorban sangat besar, Mbak. Saya keluar resign dari posisi yang sangat dimimpikan orang gitu kan, dengan fasilitas yang lengkap, dan itu akan sia-sia pengorbanan kita melepaskan sesuatu itu akan sia-sia kalau kita tidak bangkit lagi. Itu tekad saya. Jadi tekad saya itu memberanikan dan memotivasi saya untuk terus berjalan sampai dengan alhamdulillah sampai dengan sekarang. Iya. Gitu. Mbak tadi kan saya juga pernah juga coba mampir di Cek Molek KP waktu KP ya? Iya, yang pernah beberapa kali Arifai. Cek Molek kalau di Palembang itu ada di Arifai, ada Sumpah Pemuda gitu kan. Nah sekarang Mbak Eni lebih banyak di Jakarta, ada 7 food hall ya di mall populer di Jakarta nih, saya baru dapat info dari Mbak Eni. Nah Mbak, pasnya panjang nih dari 2017 sampai sekarang 2016, Mbak Eni udah 2026. ke Jakarta 2026. Mbak Eni udah di Jakarta eksis dengan 7 food hall dengan brand utama pempek Cek Molek ini. Nah, Mbak, tantangannya apa? Akhirnya bisa go nasional ya, bahkan pesan dari mancanegara juga ada. Iya. Share dong. Iya. Gimana caranya membranding itu sehingga bisa nangkep di konsumen gitu. Jadi Mbak Yeni, untuk kita berproses itu kan ada waktu ya, ada waktu, dan latar belakang saya kan ibaratnya saya pekerja, sudah terbiasa dengan SOP, dengan standar perusahaan. Nah itu saya implementasikan walaupun saya UKM, masih standarnya UKM, tapi standar perusahaan itu saya mengimplementasikan ke Cek Molek, sehingga Cek Molek ini walaupun masih standarnya UKM, tapi kami sudah berstandar dengan seperti perusahaan-perusahaan lainnya yang besar gitu, sehingga Cek Molek ini bisa mempunyai izin yang sesuai dengan produsen-produsen besar, seperti misalnya Mbak Yeni, SNI, Cek Molek sudah ber-SNI gitu kan. BPOM, terus juga HACCP, misalnya HACCP itu kan izin untuk produk kita biar bisa keluar negeri. Nah itu sudah dikantongin sama pempek Cek Molek semua, jadi perizinan kita itu udah lengkap ya. Sehingga kita langsung bisa go gitu kan, langsung kami bisa terbang kemanapun karena kami sudah mengantongi perizinan untuk produk kuliner tersebut, baik itu perizinan nasional maupun internasional. Nah itu legalitas kami sudah kami siapkan. Terus yang kedua, kenapa pempek Cek Molek ini sekarang lebih fokusnya ke nasional? Awalnya itu kami tuh rajin mengikuti event ya, event tersebut biasanya ada kurasi-kurasi. Jadi misalnya ada program dari Bank Indonesia, ada program dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Biasanya kan itu selalu ada kalau sekarang medsos tuh di IG atau di website atau di. Nah, saya ini rajin melihat gitu Mbak ya, rajin melihat, dan itu merupakan tantangan sebagai apa? Sebagai acuan kita apakah produk kita bisa diterima, baik itu di lokal maupun di nasional gitu kan. Kalau misalnya kita sudah lolos kurasi itu, oke, misalnya satu kurasi kita ikutin. Kalau saya sih maksudnya tidak puas dengan satu kurasi itu karena mungkin aja objektif gitu kan, mungkin aja penilaiannya objektif atau mungkin aja lagi rezekinya gitu. Tapi saya coba di beberapa kurasi di program-program kementerian lainnya dan ternyata juga lolos. Nah, berarti itu sebagai acuan, sebagai benchmark lah ya. Bahwa produk saya ini bisa diterima walaupun di program apapun saya ikutin, itu saya selalu lolos. Bahkan Sumatera Selatan ini kadang-kadang pempek Cek Molek sendiri yang muncul, Mbak. Jadi saya lihat, berarti saya juga pempek Cek Molek ini produk lokal Palembang ini
nggak bisa dilihat sebelah mata aja gitu kan, bisa diterima di UKM unggulan nasional lainnya. Nah itu mungkin suatu kebanggaan bahwa saya bisa membawa nama baik Palembang, Sumatera Selatan ini dengan mewakilkan dari produk kuliner. Itu sih Mbak. Nah dari situlah saya lihat sehingga pempek cek molek selalu diajak baik event dalam skala nasional maupun internasional. Kan banyak sekali kan sekarang sering ada event seperti misalnya Bank Indonesia setiap tahun itu kan ada acara ISEF ya. ISEF itu kan berstandar nasional dan internasional. Nah 5 tahun berturut-turut setelah Cek Molek ini lolos kurasi Bank Indonesia, itu diajak Bank Indonesia kantor pusat untuk menyediakan kuliner untuk tamu-tamu VIP. Itu kan suatu kebanggaan Mbak, menurut saya ya berarti kan diterima untuk tamu-tamu kehormatan juga. Itu. Nah dari situ saya mencoba pada waktu itu kan cabang di Palembang ini tutup gitu kan, yang waktu di Arifai tidak diperpanjang kontraknya, sehingga saya coba hijrah membuka offline di Jakarta. Nah dari saya buka offline di Jakarta itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa meloncat ke kota lebih besar lagi untuk meluaskan produk kita untuk pasarnya itu lebih cepat dibanding kita misalnya hanya stuck di Palembang aja. Nah itu salah satu proses saya untuk Cek Molek ini lebih cepat loncatannya. Dan alhamdulillah makanya sekarang bisa masuk di supermarket premiumnya Jakarta seperti Food Hall kan premium Jakarta ya. Iya, boleh disebutin dong di mana aja? Iya, jadi alhamdulillah di 2026 ini pempek Cek Molek sudah kontrak dengan Food Hall. Sekarang ini 7 Food Hall premium di Jakarta, di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, Senayan City, Kelapa Gading sampai Pondok Indah gitu kan. Sampai PIK juga ada, dan juga alhamdulillah lagi pempek Cek Molek juga diterima di kereta api Indonesia. Yang di mana tuh? Yang dari Jakarta, Cirebon, Bandung, Jogja, Semarang sampai Surabaya. Oh ya, jadi ada di situ. Jadi kita udah kontrak kerja sudah sign di Mei tadi. Sekarang kita lagi menunggu PO, sehingga nanti kita ada di gerai-gerainya loko kafe di kereta tersebut, sama menu di atas kereta. Nah, jadi itu suatu kebanggaan juga untuk kita produk lokal Palembang bisa diterima di sana, sehingga kan bisa meluas lagi. Itu sih Mbak, jadi prosesnya tuh ya saya jalanin terus dan belajar, itu yang paling penting. Kita jangan berpuas diri, tetap kita belajar dari yang terbaik gitu kan. Belajar dari terbaik, UKM mana yang terbaik saya pelajari, seperti ini. Sehingga kita nggak puas dengan produk yang kita hasilkan sekarang, kita harus giat belajar lagi dan belajar lagi. Gitu sih. Kalau yang yang pasnya Mbak Yeni udah piawai dong bikin pempek yang khasnya rasanya pempek Cek Molek ya. Nah, Mbak, tadi kan udah di-share ke kita kenapa pempek Cek Molek ini bisa eksis di beberapa, bahkan di Jakarta dengan 7 food hall di mall premium di Jakarta ya. Nah, berawal dari kan Mbaknya suka ikut kalau misalnya ada event yang digelar kurasi event dari beberapa instansi baik pemerintah maupun BUMN ya. Dan ternyata lolos kurasi, dan kemudian Mbaknya memilih Jakarta karena dengan ke Jakarta kayaknya lebih cepat ya untuk dapat di mindsetnya konsumen. Nah, terus pemilihan nama nih Cek Molek, mungkin itu salah satu ini deh. Kenapa pilih nama Cek Molek? Iya, jadi Cek Molek itu saya ngambil dari bahasa Palembang ya. Jadi Cek itu kan ayu ya atau kakak gitu kan. Molek itu kan cantik. Nah, jadi kalau misalnya saya buat namanya Cek Molek itu, saya berpikir begini Mbak. Kenapa saya nggak ubah-ubah gitu kan pempek brand Cek Molek ini? Saya berpikir begini, karena kan visi kita kan untuk mengglobal ya. Jadi kalau bermimpi itu wujudkan mimpi itu misalnya terwujud nanti pempek ini sudah mendunia gitu kan, orang akan tahu bahwa produk ini produk kuliner lokal yang berasal dari Palembang. Jadi saya tidak bisa melupakan bahwa pempek ini memang berasal dari Palembang, dan sampai dengan saat sekarang juga produksi kita tetap di Palembang. Untuk
dimanapun ya, untuk dimanapun kita kirim, pabrik kita, produksi kita tetap di Palembang. Itu. Jadi kita tidak bisa melepaskan Palembang, kota Palembang tercinta, karena saya juga lahir di Palembang dan asli dari Palembang. Iya, yang jelas offline dan online semua Jalan, tersedia. iya. Karena pabriknya di Palembang, jadi dikirimnya dari Palembang. Jadi semua yang untuk mensuplai foothaul yang di Jakarta juga dari Palembang, maupun yang di kereta api ya, Iya, juga dari iya. Palembang. Terus Mbak, mungkin bisa share juga ke Tribuners, gimana nih caranya supaya tadi kan sempat menjalani, orang kadang modal nih. Ya, jadi kadang yang masalahnya jadi modal. Nah, bagaimana Mbak Yeni mengantisipasi soal modal ini? Kalau Mbak Yeni kan kayaknya lancar aja karena pincap sebelumnya. Nah, ini UMKM kan mulainya dari tidak selalu modalnya memadai gitu. Nah, gimana ya? Mungkin ada tips khusus dari Mbak Yeni. Gini. Jangan dilihat dari depan ya Mbak ya. Iya. Modal itu bukan hanya uang. Itu. Modal itu banyak sekali. Misal kita mempunyai skill marketing, itu salah satu bagian dari modal. Terus juga kita mempunyai network, kita mempunyai hubungan relationnya yang baik dengan semua orang maupun semua relasi yang bisa bermanfaat untuk kita gitu kan, itu juga modal. Jadi jangan semata-mata modal itu hanya uang. Awalnya Cek Molek, saya nggak punya modal, maksudnya join itu nggak bermodalkan uang. Misalnya kayak kita PT ya, saham gitu kan. Tapi saya tidak menyetorkan saham berbentuk uang, tapi saya mempunyai skill. Skill saya adalah memanage perusahaan sama memarketingkan. Nah, dua skill itulah yang diuangkan, istilahnya diekuivalenkan dengan uang. Nah, jangan salah, jadi tidak semata-mata modal itu hanya uang, Mbak. Jadi skill kita itu bisa dijadikan uang dan bisa dijadikan bagian dari modal. Nah, itulah yang kita tekunin, sehingga saya mengkolaborasikan produk lokal. Kenapa misalnya bukan mau menyombongkan diri ya. Kenapa pempek Cek Molek yang ibaratnya masih kategori bukan pempek legend, pempek yang baru, yang dikembangkan bukan dari turunan warisan, bisa sekarang ini berproses nge-brandingnya lebih cepat gitu kan. Karena saya mengkombinkan antara kuliner lokal, konsepnya itu kuliner lokal berkonsep modernisasi, karena kita selalu mengikuti inovasi kan, dan berstandar. Jadi tiga itu saya gabungkan sehingga Cek Molek, perusahaan kecil UKM, masih standar UKM, bisa berstandar. Acuannya kenapa? Tahun 2022 atau 2021 saya lupa ya, Standar Nasional Indonesia mengadakan award. Jadi semua perusahaan-perusahaan besar itu ada kategorinya, perusahaan besar, pendidikan dan segala macam, itu ada award. Jadi setiap tahun BSN itu membuat award, dan Cek Molek memberanikan diri untuk mendaftar. Dan alhamdulillah saya masuk kategori SNI Award dalam kategori mikro UKM itu yang berstandar. Jadi alhamdulillah saya lihat, oh berarti ilmu kita itu untuk memproses satu perusahaan itu diakuin. Apalagi ini kan SNI kan, ajang bergengsi yang luar biasa. Nah dari situlah Mbak, jadi segala ilmu yang kita dapat tuh kita kombinkan dan kita implementasikan ke perusahaan gitu. Jadi Mbak Yeni bilang tadi, bagaimana saya misalnya memasak dan segala macam, saya nggak masak loh, saya nggak bisa, bukan nggak bisa ya, saya bisa berproduksi pempek, tapi kan kita ber-SOP. Jadi setiap SDM, misalnya SDM A yang membuat pempek berhenti misalnya, ganti SDM B, rasanya tidak akan berubah. Karena kita sudah ber-SOP. Setiap produk Cek Molek yang dihasilkan itu pakai gramasi semua. Dan saya nggak takut, itu semua SOP saya tempel, saya taruh di tempat produksi. Siapapun bisa gitu. Karena walaupun misalnya dia mau resign dan buat usaha sendiri, kan rezeki semua sudah diatur. Saya nggak perlu takut yang seperti itu gitu. Tapi yang penting kan standar kita kan nggak akan berubah.
Gitu. Rasa pempek cek molek 3 tahun yang lalu sama rasa pempek cek molek sekarang itu sama. Itu sih Mbak. Iya, Mbak tadi udah ke Jakarta dengan 7 food hall-nya, terus kadang-kadang juga apa sering nih yang pesan dari mancanegara juga ada, terus belum lagi offline-nya. Boleh nggak di-share produksi seharinya berapa? Kalau apa namanya proses kerjasama di food hall maupun di kereta api ini kan baru tahun ini Mbak. Jadi tahun ini baru mulai untuk kerjasama. Selama ini saya belum pernah masuk modern market. Pempek cek molek belum pernah masuk modern market. Jadi saya kebanyakan kalau bisnis proses saya ke belakang itu 5 tahun ke belakang itu kebanyakan ke mitra reseller. Jadi pempek cek molek ini bekerja sama dengan reseller baik dari Aceh sampai Surabaya. Jadi mereka bisa memakai brand cek molek sendiri maupun pakai brand pribadi. White label istilahnya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita produksikan, mereka mau pakai brand mereka sendiri nggak apa-apa. Kita produksikan pempeknya. Dan silakan memakai brand masing-masing gitu kan. Kalau dia memakai brand cek molek, artinya kan perizinan yang cek molek melekat di produk ini gitu. Nah, proses itulah yang apa namanya diawali sama cek molek. Tapi kalau untuk produksi ya cukuplah Mbak untuk berproses ke depan gitu. Ya alhamdulillah. Tapi belum berton-ton sehari itu belum gitu. Jadi masih berproses lah. Cukuplah untuk modal untuk meningkatkan pempek cek molek ke depan. Untuk terus berproses lebih banyak lagi, ekspansinya lebih luas lagi ya. Iya. Mbak, kita nih waktunya ternyata cepat sekali berlalu ya. Cepet ya. Terasa. Kayaknya kurang lama prosesnya. Ada episode kayaknya. Mbak, ini dong share ke Tribuners poin-poin supaya produk kita bisa eksis seperti yang sudah cek molek sekarang raih ya. Silakan. Iya. Jadi tipsnya itu berkali-kali saya ikut podcast dan segala macam memotivasi untuk kita itu adalah diri sendiri. Jadi jangan pernah down ya. Kita tetap mental kita harus kuat. Apalagi entrepreneur. Entrepreneur ini kuncinya itu adalah tekun. Gitu. Kita mengabaikan waktu untuk sesuatu hal kita korbankan gitu kan. Tetapi waktu yang kita korbankan itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Tapi harus bermental kuat. Jangan setiap proses itu kan pasti ada lika-likunya kan. Setelah kita jatuh jangan kita terpuruk gitu. Kita harus tetap bangkit. Karena kita harus kuat. Fisik kita juga harus jelas kalau kita mengangkat kearifan lokal dan untuk membantu banyak orang juga. Jadi bukan hanya cek molek saya sendiri, tapi saya juga banyak membantu banyak orang. SDM saya juga perlu untuk ekonomi, keluarga dan segala macam. Jadi harus kuat, harus bangkit dan harus tetap belajar. Jangan berpuas diri, jangan ibaratnya sombong dengan apa yang kita hasilkan sekarang. Karena masih banyak lagi di luar sana produk-produk UKM itu yang luar biasa hebatnya. Dari situlah kita belajar. Kita harus bangga dan kita harus membanggakan diri, berjuang bagian dari Kota Palembang. Karena kita kan bukan membanggakan kayak cek molek, bukan membanggakan cek molek sendiri. Kita membawa nama baik Kota Palembang, Sumatera Selatan tercinta ini. Itu sih Mbak. Yang jelas menghidupi banyak karyawan ya. Iya. Berapa tuh Mbak kalau boleh sekarang? Kalau karyawan sih masih kecil Mbak, masih dikit kita. Cukuplah untuk pertumbuhan untuk pempek cek molek sekarang. Karena kan bukan hanya di Palembang kan, di Jakarta juga kita ada offline, ada SDM juga. Terus kalaupun kita ikut-ikut expo juga kan perlu SDM. Nah, jadi mereka semua itu adalah keluarga. Gitu Mbak. Alhamdulillah. Mbak Yeni sukses selalu untuk pempek cek molek ya. Mudah-mudahan makin banyak lagi food hall di Jakarta dan di kota-kota lainnya. Makin sering ekspor pempek ke mancanegara ya. Dan brandingnya tetap melekat di hati konsumen.
Iya, terima kasih Mbak Iya. Yeni. Oh ya, satu lagi terakhir. Oh ya. Inovasi kenapa pempek cek molek itu bisa diterima juga di food hall itu bukan hanya pempek frozen. Kita ada inovasi itu pempek Oh iya, crispy. ini nih contohnya. Iya, jadi pempek crispy ini cemilan yang nggak perlu harus digoreng lagi, harus dikelola lagi. Ini langsung dimakan. Oh iya, pempek Jadi crispy. mengikuti perkembangan zaman di Gen Z ya, karena kan produk lokalnya biasanya Gen Z kan agak sungkan untuk mempromosikan, sehingga ini fleksibel untuk Gen Z cemilan saat sekarang. Iya. Terus ada yang divakum juga. Iya, Oh, gitu. jadi bisa tahan lebih dari 7 hari Iya, mungkin ya betul. buat dikirim ke luar kota dan ke mancanegara insya Allah. Amin. Oke Mbak Yeni, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak Yeni. Sukses selalu untuk pempek cek molek. Terima kasih Mbak Yeni, terima kasih Tribun. Iya, demikian pemirsa bincang-bincang kita yang sangat menarik dengan Mbak Yeni Cek Molek yang membawa brand Cek Molek udah ke kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta ya, dengan 7 food hall-nya dan juga kadang juga ada yang pesan dari mancanegara ya. Mudah-mudahan makin sering lagi pempek Cek Molek ini dipesan di mancanegara. Amin. Iya. Semoga pembinaan ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.